ada, kalau kita menggunakan yang manual ya, ini ada harus disiapkan 3 alat ini ya, 3 wadah yang berisi cairan. Satu adalah berisi cairan desinfektan ya. Kalau kamu menggunakan untuk membersihkan benda-benda mati itu namanya cairannya larutannya desinfektan. Kalau kamu untuk benda-benda hidup seperti kulit, tubuh kita itu namanya antiseptik ya. Nah, jadi ini. Nah, ini kita isi dengan desinfektannya adalah larutan saffron ya. Ini. Nah, yang kedua adalah wadah dengan berisi cairan atau larutan air sabun. Nah, kemudian yang ketiga adalah wadah dengan larutan atau air bersih. Nah, ketiga ini adalah menggunakan prinsip pencegahan infeksi, prinsip pemrosesan alat, yaitu yang pertama dikontaminasi, kemudian dicuci dengan air sabun dan dibilas dengan air bersih. Ya, jadi 3 ini menggunakan konsep pemrosesan alat, ya. Jadi harus ada ini. Nah, ini 3 ini digunakan untuk termometer aksilan yang setelah digunakan ke pasien, ya. Jadi nanti cara membersihkannya juga saya ajari, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk pemeriksaan antropometri, ya. Ini ada metrik, ya, atau kalau bahasanya metrik, ya, atau alat pengukur tingkat lengan atas atau lila, ya, biasanya disingkat lila. Nah, kemudian ada timbangan berat badan, Scrum, ya. Kemudian ada mikropolis, ya, untuk mengukur berat badan dan tinggi. Nah, berikutnya adalah alat-alat untuk pemeriksaan fisik mulai dari kepala sampai ini adalah kita menggunakan, ya, koresan dalam tempatnya. Ini harus steril, ya. Tapi sekarang itu untuk tindakan apapun kita dianjurkan untuk menggunakan handskun. Handskunnya cukup bersih saja. Kecuali kalau misalkan kamu yang perlu steril ya juga steril, ya, seperti nanti full hygiene itu juga, karena kan megang ini juga handskunnya harus steril. Tapi kalau untuk pemeriksaan ini apapun tindakannya kita wajib menggunakan handskun, ya. Nah, untuk sekarang ini banyak juga rumah sakit yang sudah modern ini tidak menggunakan korentan. Jadi alatnya itu sudah di-packing menjadi satu. Jadi satu kemasan itu sehingga tidak perlu menggunakan korentan, ya. Nah, fungsi korentan ini adalah untuk mengambil alat-alat yang steril, ya, jadi itu. Nah, kemudian kalau untuk pemeriksaan mulai dari kepala, ya, mata, itu kita menggunakan ada namanya Penlek, ya, ini, ya, jadi ini Penlek, ya, jadi bukan yang ada lampunya, ya, jadi ini. Nah, ini untuk pemeriksaan mata, ya. Kemudian untuk pemeriksaan hidung, sebenarnya ada spekulum hidung, ya, tapi kok bentuknya seperti spekulum tapi kecil, ya. Ini kok nggak disiapkan, ya, spekulum hidungnya, ya. Dan ibu, ibu enggak, memang di hidung tidak ada. Spekulum hidung nggak ada. Oh, harusnya ada, ya. Terus ini ada untuk memeriksa ini otoskop, ya, untuk memeriksa telinga, ya, ini juga ada ininya, ya, ada lampunya, ya, jadi ini, ya. Apa ini namanya? Otoskop. Spekulum hidung, atau kalau kita ini ada rinoskop, ya. Hidung itu kan rino, ya, ini. Nah, kemudian tadi saya lupa, ya, ada ini, ya, stetoskop, ya, untuk tanda-tanda vital. Nah, itu. Nah, setelah itu sampai ke kaki, ya, itu juga ada ini, ya, ini namanya reflex patella atau patella hammer, ya, palu, ya, palu untuk lutut, ya. Lutut itu bahasa medisnya adalah patella, ya. Jadi itu, kemudian ada bengkok, ya,
kemudian ada ini, ada bak instrumen yang sebetulnya berisi steril. Alat steril itu bisa spatulida. Nah, ini ada spatulida, tetapi sekarang ini jarang digunakan ya, yang begini ini. Biasanya menggunakan kayu, karena kalau ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi yang diperiksa, klien maupun pasien ya. Kalau kayu itu kenapa enggak ini, kalau menggunakan spatulida ini kan harus dibungkus dengan kasa. Nah, itu menimbulkan rasa tidak nyaman. Kalau tidak dibungkus dengan kasa, ini langsung masuk di lidah gitu ya, ini dingin sehingga tidak digunakan. Kalau kayu itu biasanya setelah disteril ini nggak usah digunakan, nggak usah menggunakan kasa, dan pasien merasa nyaman karena nggak dingin, nggak ingin muntah, nggak ingin ya. Jadi kalau ini biasanya ingin muntah ya. Dan ada ini, ada apa? Ada tadi ya spekulum hidung atau rhinoskop ya. Nah, kemudian cara nanti kamu ada handphone ya, ada kasa, kemudian ada juga kita perlu siapkan untuk alkohol swab. Ini digunakan kalau kita mau menggunakan ini ya, termometer dari yang digital itu setelah selesai dan sebelum selesai digunakan alkohol ini ya. Demikian juga untuk ini kalau mansat nggak bisa ya, jadi untuk pipanya dari tensimeter ini juga perlu dibersihkan dengan menggunakan alkohol swab ya, termasuk stetoskopnya juga. Nah, kamu nanti kalau misalkan habis mengambil ini, kalau buka bak instrumen, kamu meletakkannya harus begini karena ini steril ya, supaya tidak terkontaminasi dengan benda yang lain. Kalau kamu meletakkannya begini, nah ini otomatis kan ini ya bersih. Padahal ini steril. Jadi cara nanti buka meletakkannya adalah seperti ini ya. Ya. Kemudian ada bengkok juga, ada sebetulnya ini ya semenon cat. Tapi biasanya kalau kita ini nggak begitu digunakan ya semenon cat ini. Jadi ini soalnya untuk pemeriksaan mata itu ada tekniknya tersendiri ya, dengan jarak berapa, artinya itu ada ya. Jadi itu ada semenon. Semua nanti alatnya diletakkan di dalam troli, namanya troli atau bak atau baki yang kamu beli atas. Nah, kemudian ada juga larutan klorin dalam ember ya. Cara membuat larutan klorin sudah diajari ya. Harus di dalam ember plastik, jangan menggunakan ember yang dari bahan logam. Kenapa? Karena sifat dari klorin itu adalah korosif ya, dia merusak. Nah, kemudian ada sampah medis dan ada sampah non-medis. Biasanya sampah medis itu kuning ya, dan non-medis itu adalah merah. Atau kalau ini biasanya dulu itu merah ya, jadi resepnya resep yang ya. Itu untuk dibasah dulu. Nanti untuk beli gunanya untuk pemeriksaan dari genitalia, kemudian juga untuk pada saat kita mau melakukan pemeriksaan suhu ya. Itu untuk alat-alatnya. Dari alat-alat ada yang ingin ditanyakan? Kita siapkan 4 ya, 4 saja. Kalau perlu ya lebih ya nggak apa-apa ya, supaya nanti kalau kita sudah bekerja nggak motong-motong di sini. Nah, sekarang kita mulai ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah ke pasiennya, tentang tindakan yang kita lakukan. Konsen itu adalah konsennya dari pasiennya, setuju apa tidak. Jadi harus ada dia inform konsen. Jadi masing-masing Saya suci anak-anak ya. Jadi selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rita. Saya mahasiswa dari Sarjana Terapan Kebidanan Fakultas Kesehatan ya. Pagi ini saya diberikan tugas untuk memeriksa kondisi tubuh Bu Ana, dan nanti Bu Ana akan saya periksa mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, nanti pada saat pemeriksaan Bu Ana, saya
sama sejajarnya gitu loh. Kalau ini kan saya jadi begini ya. Kalau saya berdiri ya. Jadi pada saat nanti pemeriksaan saya mau izin untuk membuka baju Bu Ana ya, baik baju yang atas maupun baju yang bawah. Nanti pada saat ada buka saya memeriksa kondisi dari payudara Bu Ana, saya juga mau izin untuk membuka bra ibu ya Bu Ana ya. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui kesehatan tubuh, seluruh tubuh dari Bu Ana untuk saat ini. Ya, nanti pemeriksaannya akan saya lakukan di sini. Kemudian ibu bisa duduk, nanti kemudian tidur di tempat tidur ya. Nah, lama pemeriksaannya paling lama itu sekitar 30 menitan ya Bu Ana ya. Nah, apakah Bu Ana ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ya. Kalau tidak ada, apakah ibu bersedia untuk saya lakukan pemeriksaan? Ya. Terima kasih Bu Ana. Ibu Ana, apakah Bu Ana ingin buang air kecil? Tidak. Nah, coba nanti kalau ingin buang air kecil sekarang ya Bu ya. Nanti supaya tidak naik turun di tempat tidur. Baik Bu Ana, terima kasih. Saya akan menyiapkan alat dan saya akan cuci tangan dulu. Ya. Ya. Alatnya tadi kan sudah disiapkan. Kita cuci tangan. Enam langkah ya. Kan sudah diajari ya. Jadi enam langkah. Kalau ini ya, alatnya seperti ini ya. Kita ini kan habis cuci tangan enggak boleh nih. Ya. Atau kalau ini kita menggunakan tisu atau handuk yang kita pertama nggak ada handuknya tadi ya. Tisu aja ya. Jangan digosok-gosok gitu ya. Jadi harusnya cuma di nah, setelah itu Bu Ana sambil supaya tangan kita enggak ini kita cek lagi sekali lagi alatnya sudah lengkap apa enggak. Kalau sampai nanti pasiennya sudah tidur kita alatnya kurang bolak balik gitu ya. Bu Ana silakan saya timbang dulu ya berat badan ibu dan saya ukur tinggi badan ibu ya. Silakan Bu Ana, silakan di sebelah sana ya, sambil kita mempersilahkan ibunya untuk ke sana ya, berjalan menuju ketinggalan. Kita amati cara berjalan. Tadi kan untuk kesadaran, tadi kan kita sudah bisa melihat ya, pasiennya kooperatif, diajak ngomong, tanggap ya, ini kita bisa langsung menyimpulkan bahwa sambil mengamati kesadaran, sambil mengamati performa penampilan dari Bu Ana ya, ibunya. Nah, tadi kesadarannya langsung bisa kita simpulkan bahwa kesadaran Bu Ana ini adalah sadar penuh, namanya kompos mentis ya. Nah, kemudian keadaan umum yang lain dilihat ya, cara berjalannya ibu. Nah, apakah cara berjalannya ibu? Kalau kita periksa ibu hamil itu kalau perutnya besar kan biasanya jalannya lordosis gini ya. Jadi lordosis itu kan ada perutnya gini. Ada juga yang ini ya. Jadi cara berjalannya, apakah kakinya lurus ini, ataukah kalau dia jalan bentuknya X gini atau O gini, ya kan ada yang gitu ya. Jadi itu diamati. Ya. Kemudian ada juga kita juga mengamati kondisi psikologis dari apa? Ya, dari tadi cara berbicara, pandangan mata dan sebagainya. Kemudian cara berpakaian, ya. Kita amati, misalkan ibu ini punya kancing, ya, apakah kancingnya itu di penempatannya itu pada lubang yang seharusnya, itu ya. Kadang kan ada yang kancingnya di sini tapi lubangnya di atasnya, sehingga kan nggak rapi gitu kan, ya. Jadi itu. Nah, silakan ibu. Sebentar Bu, saya kenalkan dulu ya. Nah, ini di belakangnya ini ada ya Mbak ya. Nah, kalau ini, nah ini sudah mau. Silakan ibu. Bu Ana ini. Timbang terakhir timbang kapan Bu Ana? Tidak 1 bulan yang lalu. Berapa Bu? 42 kalau tidak salah. Jadi
23 ya, sebentar Ibu. Nah, turun. Ya, saya ikut tinggi badannya dulu ya Bu ya. Ini Ibu harusnya nggak boleh pakai kaos kaki ya. Jadi Ibu posisinya begini, kemudian nanti pada saat saya ukur, Ibu pandangannya lurus ke depan, ya kemudian perutnya agak dikempiskan, nafas biasa aja itu ya, tangannya di samping. Nah kemudian kita ukur ini ya, sampai ini. Ini kita lihat Ibu ini Bu Ana tingginya 145. Ya, Bu ya. 145 ya. Dan Bu silakan. Ibu saya mau memeriksa ya. Nah, silakan Ibu tidur Bu Ana. Tidur Bu Ana. Ya, naik. Bisa naik. Ya. Ya kan tidur Bu. Tidur Bu. Jadi ngangkat selimutnya kan enak ya, dan kelihatan rapi kan? Ya. Ya. Ibu, sebentar ya. Kita tutup ya, jaga privasi dari klien, kita tutup ya. Ini skasernya ya. Saya nggak pakai masker aja ya. Ini apa? Nah ini kita tutup semua untuk menjaga privasi dari pasien karena kita mau buka-buka. Kemudian kita jangan sampai dingin ya untuk itu. Nah itu saya akan mulai untuk mengukur. Tanda kita ini. Nah, tadi kan sudah nimbang berat badan, tinggi badan, ya. Makanya bidan itu di sini harus smart. Apa itu singkatan smart? Jangan nanti begitu kita memperhatikan asuhan berkualitas, asuhan sayang itu setelah pemeriksaan jangan langsung tadi tinggi badannya 43, cepat dulu, sini dulu. Tinggi badannya 145, catat lagi. Itu nggak boleh. Ya, nanti terakhir kamu harus ingat. Ya, jadi ini. Nah ini kita nolkan ya. Kita nol dulu dengan ini kita menggunakan alkohol swab yang sama sebetulnya. Kalau yang ini ya. Lalu Bu Ana, saya ini ketiak yang kanan dibersihkan dulu ya Bu ya di lap. Saya bantu ngelap atau di lap? Ketiak yang kanan, yang kiri karena ini kan minimal ini kan 10 sampai 15 menit. Ya, sehingga ini kita pasang, yang kiri kita ukur tekanan darahnya untuk efektivitas waktu. Dan Bu Ana di kondisi ini Bu Ana. Ini silakan ditempelkan di ketiaknya. Nanti yang ada warnanya abu-abu ini ya, berita ini silver aja gitu ya. Yang abu-abu ini harus tepat di telinga ketiak ya Bu ya. Nah ini angkanya menghadap ke ini Bu ya. Ke atas. Ibu sudah, ini tangannya begini Bu. Nah, ini mohon maaf ya Bu ya, saya untuk memperkenalkan supaya tidak ada ini ya. Ini kita menggunakan ini, saya ajari kamu menggunakan yang manual saja supaya telinganya peka ya. Ini kan ada kalau menggunakan yang digital kan mudah ya. Caranya begini. Ini kan ada aerometer ya ini. Nah ini kalau kita memasangnya ya, ini nggak
boleh tumpang tindih pipanya ini. Ya, jadi yang kita dengarkan adalah denyut nadi arteri, karena yang berdenyut itu arteri bukan vena. Ya, nah untuk mengukur tekanan darah itu biasanya yang paling umum dan sering dilakukan adalah kita mendengarkan denyut nadi yang ada di arteri brachialis, ya, pecahannya dari brachialis, di atasnya adalah A, di atas fossa Puditi. Lipatan dari lengan ini namanya fossa Puditi, ya. Nah, letaknya di mana? Untuk ini, ya, sebetulnya di sini ada arteri carotis communis yang paling besar di leher itu. Coba nanti kalau kamu pegang ini kamu cari sendiri, ya. Itu namanya ada arteri carotis communis yang besar. Kemudian ke sini itu ada arteri brachialis. Nah, pada sebelum 3 jari di atas fossa Puditi itu arterinya itu pecah, ya, setelah 3 jari, ya, dia bercabang menjadi arteri ulnaris yang sejajar dengan jempol dan arteri radialis sejajar dengan jempol dan arteri ulnaris yang sejajar dengan polygid. Sehingga nanti meletakkannya adalah begini, ini 3 jari, ya, kemudian ini kan. Nah, ini ada maksudnya, ya, jangan sampai tumpang begini. Yang satu ini harus sejajar dengan radialis, yang satunya harus sejajar dengan ulnaris, sehingga tidak boleh tumpang tindih. Nah, kemudian stetoskopnya kita letakkan di tengahnya sini, ya, supaya tidak mengganggu dan tidak mempengaruhi hasil pengukuran. Artinya apa? Hasilnya valid. Valid itu artinya apa? Mengukur apa yang ingin diukur. Ya, jadi itu namanya valid, ya. Nah, kemudian ini sudah sejajar begini. Ini adalah untuk melihat akurasinya ini. Ini makanya kan ada ini, ya, kayak ada cantolan gitu, ya. Nah, ini dicantarkan di sini. Maksudnya apa? Supaya sejajar dengan jantung. Ya, karena nanti yang di ini adalah arteri itu nanti kan dia sistem kardiovaskuler, ya, jadi itu. Nah, nanti yang diukur adalah denyut itu yang arahnya nanti untuk melihat kondisi atau dan fungsi dari jantung. Kenapa kok di lengan kiri? Kamu kemarin kan sudah belajar anatomi fisiologi, ya, karena sistem sirkulasi itu dari ventrikel kiri ke atrium kanan, kemudian ini. Nah, nanti kamu lihat lagi, ya, sehingga jangan ngawur, ya. Nanti ini terserah aja. Dan ini harus di tengah-tengah, nggak boleh di sampingnya sini, nggak boleh nggak boleh. Ya, nanti kan anatominya begitu. Ya, sekarang kita mulai. Jadi ini kita letakkan 3 jari, ya, di atas. Nah, ini bajunya. Kemudian konsepnya itu jangan terlalu kendor dan jangan terlalu kencang. Udah, ikutnya lihat yang mana, ya. Nah, kemudian ini kita cantolkan di sini. Atau enggak, pokoknya ini. Saya minta satu anak untuk gunakan jari telunjuk dengan ibu jari. Jadi ini kita dulu, ya, kunci dulu, ya. Nah, setelah itu kita letakkan stetoskop. Ini kan posisinya begini, ya. Ini nanti kita begini, sehingga ini kan nggak mengganggu, nggak ini, ya, nggak gesek-gesek. Nah, kemudian ini coba kamu satu, kita lagi, ya. Kalau nggak kedengaran ini bisa dimasukkan di dalam, ya, kemudian kita cek. Ya, kalau tidak bunyi, ini diputar-putar. Ini kan, nah, kamu dengar enggak kan? Dengar, ya, tapi kan ini, ya. Nah, kalau ini lebih banyak. Ya, ini kita letakkan di tengah-tengah begini, ya. Kemudian, nah, ini begini, ya. Nah, pipanya ini jangan sampai ini numpuk ke sini, nggak boleh, ya. Ini tadi ini sejajar dengan ulnaris, ini sejajar dengan radialis. Tangan yang kiri itu memegangi dari stetoskop, ya, ini supaya tidak bocor, ya, bunyinya. Nah, tangan yang kanan kita mulai pompa.
Nah, kita pompa ya sampai kita pompa pertama itu bunyinya deg-deg. Nah, setelah itu sampai dia berhenti enggak berbunyi. Nah, kemudian setelah berhenti enggak berbunyi pada angka berapa, kemudian ini kita buka sedikit aja ya dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk buka begini. Kemudian dilihat turunnya ini sampai dia bunyi pertama itu namanya bunyi sistole, tekanan sistole, tekanan darah yang ditulis di atas ya. Kemudian yang terakhir kan duk sampai dia itu duk terakhir terus nggak bunyi, itu pada angka berapa? Nah, itu namanya tekanan diastole ya. Jadi kalau sistole itu bunyi korotop yang ketiga, ini bunyi korotop yang kedua ya, yang ke-1. Nah, gitu. Nah, sehingga nulisnya adalah sistole dulu. Misalkan tadi setelah kita pompa, kemudian kita buka, ini bunyi pertama itu pada 120, dan yang terakhir itu pada 80. Sehingga kita nulisnya adalah 120 per 80 karena ini menggunakan air raksa sehingga milimeter Hg ya, itu air raksa ya, jadi gitu singkatannya begitu ya. Jadi artinya tekanan sistolnya 120, hasilnya 8 ya. Sekarang kita mulai ya. Menarik nafas dan mengeluarkan nafas itu dihitung satu begini ya. Itu ya, nah, kita harus ya hasil melihat ini ya. Nah, kalau ini kan kita nggak mungkin lepas ya, karena tangan kita ini merasakan ya seperti ini sambil melihat nafasannya 22 kali per menit dan ini ya. Dimasukkan yang dalam, ambilnya dari dalam. Kita masuknya gampang banget, ya. Jadi dipaskan. Nah, ini nariknya dari, ya. Kemudian kalau ini sirip, ini boleh kita sudah nggak pakai korentak, tapi boleh ngambil pakai ini, ya. Ini ya. Nah, ya. Jadi ini dipaskan juga sehingga gini. Nah, ya. Ini apa, bulu matanya itu rontok. Nah, ada kelainan mata yang membuat bulu matanya itu. Nah, setelah itu kita lihat ya konjungtivanya. Ya, kelopak mata bagian bawah dan skleranya, bagian mata bola mata yang putih. Sklera, ya. Dengan ini. Itu lihat ke atas. Ya, perhatikan di bawah sini ya. Kalau kita lihat, ini kan ini ya merah muda. Nah, itu berarti dia Ibu lihat ke atas. Sekalian tadi melihat skleranya ya, itu lihat ke atas. Lihat ke bawah Bu. Jadi itu untuk melihat sklera. Nah, skleranya putih, tidak kuning. Artinya tidak ada penyakit kuning ya, terus. Yang warnanya kuning-kuning itu namanya lensa mata. Nah, kita lihat lensa matanya keruh atau tidak. Kalau keruh nanti menghalangi penerimaan cahaya. Mungkin ada penyakit katarak, orangnya bisa buta atau apa gitu ya. Nah, itu dilihat lensanya jadi apa tidak. Yang kedua apa ya, ada sesuatu yang enggak, satu orang kesini, satu orang kesini. Ya. Kamu kalau ini kan muncul lensanya
apa enggak? Nah, ya, itu ada tonsilitis atau apa? Itu ya amandel itu loh ya. Nah, dilihat di sini. Ya, jadi kemudian ya enggak dulu ya. Nah, sampai kanan kiri itu loh ya. Yang ada utulannya gitu kan, sampai kanan kirinya kan enggak membesar. Ini tenggorokan. Ya, jadi ini. Nah, kalau misalkan di samping kanan kirinya itu membesar, biasanya menutupi uvulannya yang tengah-tengah. Nyalakan ya. Ibu enggak apa-apa. Sini enggak apa-apa. Iya, Kelihatan apa enggak? kelihatan. Udah ya. Iya, Bersih apa tidak? Itu ada kotoran. ada. Nah, ini coba kamu lihat telinga tengahnya, itu yang kelihatan itu, gendang telinganya itu. Iya. Yang ini. Nah, ini kan dia tidak ada kemerahan, tidak ada seruman ya. Tidak ada seruman, itu kotoran ya, dan bersih gitu ya. Nah, terus dia pada saat kita periksa juga dimasukkan, dilihat ini ya, serumannya ada apa tidak ya. Terus ininya ada radang apa tidak. Pada saat dia menelan begini, itu kelihatan besar apa enggak? Coba menelan udah. Kan dia enggak besar ya. Enggak. Jadi ada pergerakan, ini namanya kelenjar tiroid. Nah, kemudian setelah inspeksi kita lihat tidak tampak pembesaran, nulisnya tidak tampak ya. Kemudian kita palpasi dengan menggunakan 2 jari ini. Ibu menelan ludah dari sini ke sini ya. Nah, ini. Dia pada saat inspeksi itu tidak tampak membesar ya. Tapi pada saat palpasi ini kita teraba. Ya, jadi teraba ada ini agak membesar gitu loh ya. Rumahmu mana? Saya Kertosono. Kertosono dengan Iya. Ya, ini ya, jadi ada kayak pembesaran. Coba kamu coba kamu perasaan Ini apa yang coba gimana kan kelihatan ya. Coba kamu raba semua di belakang telinga itu kan ada kayak benjolan di tulangnya. Itu namanya osmastoideus ya. Sekalian memeriksa itu, sekalian ada nyeri tekan pada telinga apa tidak gitu ya. Nah, kemudian Ibu nolak, relax ya Bu ya. Nah, kemudian kita geser begini ke bawah ya, red ya. Kemudian kita naikkan ke atas sedikit, kita tahan beberapa menit. Ini kan enggak ada bendungan ya. Jadi pembuluh darahnya kan enggak kelihatan ya. Berarti tidak ada bendungan vena jugularis ya. Nah, berikutnya yang Ibu nolak ke sini gitu ya. Nah, sama di sini. Nah, kemudian kita ini tekan ya, tarik ke bawah, naikkan dikit, kemudian tahan. Ya, kan enggak ada. Ya. Gitu. Ya. Nah, kalau biasa dia kan kelihatan. Ibu saya lepas ya, Bu ya. Nah, kita amati ya. Ibu tangannya lurus saja begini ya. Nah, ini kita amati ya. Payudara Ibu dia besarnya sama. Artinya apa? Simetris. Itu harus enggak boleh kita dengan perasaan. Mulai dari tengah ini ya. Nah, sampai memutar ya. Nah, gini, sambil diamati ibunya ya. Nah, sakit apa enggak diamati. Jangan tanya, Bu sakit enggak. Ya. Diamati ternyata enggak sakit. Sampai sini ya. Pada saat kita ini keluar ya. Ini kan sudah selesai ya. Nah, keluar itu sampai di ketiaknya pasien ya, Ibu. Nah, ketiak diraba ya. Palpasi itu sampai gini, kemudian sampai di atas ini, sampai di klavikula. Ya, klavikula itu ini loh, kalau kamu kurus itu ada tempatnya sabun itu loh ya. Oh iya, kamu ya. Nah, ini sampai di sini itu agak lama ya, karena dekat dengan ketiak ya. Terakhir di sini sampai keluar ya, sambil diamati Ibu. Kemudian sampai di ketiak sini ya, diraba. Ada enggak kita pada saat meraba itu jalannya mulus apa enggak? Seperti jalan tol atau ada yang ya gitu. Ya, sampai di sini. Nah, caranya diletakkan di areola.
areola mama yang gelap itu loh ya, yang bulat ini. Iya. Nah ini diginikan aja, tarik ke dalam, langsung pencet. Ya, iya jadi jangan diputingnya, karena gudangnya ASI itu di belakangnya areola. Ya, gudangnya ASI itu di belakang areola. Sehingga kalau kamu meriksa begini ya, ini jarinya diletakkan di kanan kirinya ya. Ini dipencet ke dalam terus langsung dipencet. Ya, ini patumnya enggak ini. Jadi diletakkan di kanan sisi sebelah kanan kirinya, dorong ke dalam langsung pencet. Ya, jadi gitu. Nah, setelah enggak Ya. Ini nanti diedit ya, wajah. Ini kamu letakkan sini. Ini di apa? Di antara klavikula ini kan ada kayak cekungan gitu ya. Nah, itu pertama mendengarkannya di situ. Ya, karena kan paru itu kan gambarnya begini ya. Nah, puncaknya dari paru itu di situ. Ya. Nafasnya normal itu seperti ada udara keluar masuk. Ya, jadi gitu. Keluarkan. Tarik nafas nanti, tarik nafas. Keluarkan. Nah, setelah itu di paru dan nanti nilai-nilainya nanti dikali ya, apakah dia positif 3, positif 2 itu artinya nanti bukan materinya. Ibunya juga dengan yang satu. Jadi ibunya dorong, kamu jangan ikut dorong. Ibunya biar dorong ya. Terus ibu 77. Kenapa kok 77 kok 99? Itu biasanya ada ini kan klitoris ya, ini gitu ya. Nah ini nanti ibu dikasih perlak dulu, enggak perlak ya. Ini anggap aja sudah ini apa alasnya ya, perlak dulu dipasang nanti ngomongnya juga caranya gitu ngomongnya. Nah, kemudian diperiksa ada batu ini di sekitar ini ya, baca batu. Kemudian tidak ada kondiloma acuminata, ya, benjolan di sekitar radius ini atau di sampingnya sini. Ya, kemudian tidak ada kondiloma. Ya, jadi ada bedanya. Kalau kondiloma itu ada seperti bulat gitu ya, bentuknya seperti koin uang itu, tapi kecil ya, tapi di dalamnya berisi cairan. Ya, itu biasanya ada penyakit menular seksual. Raja singa spilis itu salah satu tandanya. Ya, jadi terus tidak tampak merah. Ya, boleh kalau kamu ini kurang ini bisa. Ya, jangan di ini aja. Kalau biasanya hanya sebatas itu. Ya, tapi kalau kamu mau pemeriksaan untuk apa ini, mau untuk KB, pemasangan kontrasepsi, ya, kemudian untuk melahirkan dan sebagainya, itu kan ada PT ya. Nah, sekalian PT itu biasanya kita langsung kalau PT ya. Tapi selama untuk pemeriksaan ini hanya sekedar inspeksi, nggak usah apa-apa. Kecuali kalau nanti kamu mau untuk pemeriksaan untuk memasang gitu ya, untuk periksa palpasinya dengan menggunakan ini kita tekan dari laki yang merah ini, kemudian kedua kita rasakan ya nggak butuh ya, terus sama ini ke sini. Tapi selama pemeriksaan ini ya, terus sebetulnya disuruh terakhir ini disuruh ini mengangkat pantat, dilihat ini anusnya ada hemoroid apa enggak, sampai ditanya ya ibunya, karena kalau buangnya besar enggak ya aku ya sering konstipasi itu ya kayak ya pokoknya sebelit gitu ya, sebelit ya. Kok sering sebelit apa enggak? Kalau ada tanda-tanda itu ada berarti kemungkinan dia ada hemoroid. Ya, jadi apa yang itu ya, pasir. Nah, itu ya.
bengkak apa tidak. Setelah kita untuk melihat bengkak nggak apa-apa ya. Untuk melihat bengkak itu, ini kan ada tulang keringnya, namanya tibia. Nah, sampai di sini itu ada aksiles ini mata kaki ini loh ya di bawah. Kalau dia bengkak, biasanya kelihatan di sekitar kanan kirinya tibia. Kemudian ada di dorsalis pedis, ini namanya di telapak kaki ini, punggung kaki namanya dorsalis pedis. Jadi caranya kita tekan begini, ya, dengan menggunakan bunga jari boleh, kita tekan begini. Nah, kalau ada oding atau bengkak, itu biasanya setelah kita tekan, kalau ini kan cepat kembali ya, ini nggak ada oding, ya. Tapi kalau ada oding, ya, ini kita tekan begini, kulitnya ini akan masuk ke dalam. Kelihatan seperti ada bekas tangan kita. Nah, berarti itu ada oding, ya. Nah, ini kita ini sampai ke sini ya. Kemudian di sini juga biasanya oding ini kan kelihatan ya. Kita ini ada bekas tangan kita gitu loh ya, ada bekas jari kita, terus dia masuk ke dalam, itu berarti ada oding, ya. Nah, setelah itu baru ibu memeluk seperti memeluk guling. Nah, ini. Nah, di belakangnya ini ada nggak pembuluh darahnya yang nggak lurus tapi bengkok? Nah, dilihat biasanya itu yang paling sering itu adalah di belakang lutut ini namanya area popliteal. Ya, kalau kamu bicaranya. Nah, dilihat begini, oh ternyata itu ada ini. Itu kalau berdiri lama itu suka capek ya, suka capek apa tidak? Itu kan untuk meyakinkan ya, ini ada pembuluh, ternyata warnanya biru, kemudian nggak lurus gitu ya, agak belok-belok gitu ya. Nah, itu berarti ada ya. Jadi caranya di sini, taruh sini, terus ya. Ya, sudah kita kirim dulu ke terus baru duduk. Apa yang enggak jembatan? Kamu ya, ini kan apa namanya? Aurel. Bukan ya? Nah, ini sukarela itu. Kalau masih bisa menggunakan yang kecil ya ojo ini untuk yang orangnya dulu ya. Ini kan ada ini ya sampai pada ada yang tendonnya itu yang jadi itu namanya refleksnya positif ya. Kalau refleks nggak positif yang bisa menimbulkan refleks itu kira-kira makan apa? Harus lemes. Oh, langsung gitu. Itu kan sebenarnya refleks. Kalau wajar aja nggak apa rumah gitu. Ya, gitu. Ditekankan untuk saat ini. Tiba-tiba loh. Saya nggak habis diperiksa seluruh tubuh kok tahu-tahu kok ibu saya sakit terus meninggal. Nah, ya. Jadi untuk saat ini kondisi tubuh itu banyak kondisi yang normal. Baik ya Bu ya, sehat mudah-mudahan ibu anak sehat ya. Amin. Dari hasil pemeriksaan saya itu berat tidak normal sesuai dengan tinggi badan. Kemudian tadi tekanan darahnya juga normal 120 per 80, pernapasannya juga normal ya, per menit, suhunya juga normal 36,8 ya. Kemudian pada pemeriksaan yang lainnya mulai dari mata, kepala sampai ke ujung kaki juga tidak saya temukan itu ya Bu Ana ya. Semoga nanti Bu Ana tetap sehat. Ada yang ini ditanyakan Bu Ana tidak ada, maaf ya Bu Ana.
ini kaminya ditutup. Ini yang bagian ujung, ini kan ada pergelangan. Diukur ya, fokusnya ya yang kamu bisa sampai ya, ini kan ada aturannya. Jangan sampai nanti mengukur ini ada bajunya. Nah ini kita kan, ya, misalkan dari sini sampai ke ini, oleh karena ini berapa? Ini misalkan ya 32. Maka 32 ini kita bagi dua berapa? 16. Ini baru kita buka. Ukurnya kok tangan mama saya ribet sih. Kalau ini berapa ini? 22. Kamu harus agak makan yang banyak. Ini 22 ini kalau normalnya kan 23 sampai 25. Ya. Di bawah 22 itu kurus, artinya kalau ini bisa KIK, kekurangan energi kalori. Itu bisa juga indikasinya anemia. Kan ngetrennya pada remaja sekarang itu anemia sama kek. Jadi wilahnya itu juga dengan atasnya yang diukur adalah yang dia tidak banyak aktivitas. Ya, hanya yang kiri. Kamu kan yang kanan ya. Itu ya. Bisa dengan secara biokimia atau dengan diukur dengan ketebalan dari lemaknya skin. Ya, jadi ada ini ada ukurnya metrik untuk skin pore. Nah, salah satu yang sering digunakan mudah dan murah ini adalah pengukuran wilayah. Atas atau kalau tidak kamu menggunakan IMT, indeks massa tubuh dengan cara yaitu berat badan per tinggi badan kuat. Gitu ya. Nanti kalau IMT-mu di ini antara 20 sampai 25 ya normal. Di bawah itu kurus, ya di bawahnya lagi sangat kurus, ya. Kalau kita menggunakan KMS juga begitu. Kalau menggunakan KMS misalkan berat badanmu dengan umurmu itu kamu ada standarnya, di situ ada di bawah ini ada min 2 dan di atas itu ada plus 2. Nah di antara min 2 dan plus 2 ini ada plus 3 dan min 3. Kalau di bawahnya di normalnya itu adalah di standar deviasinya SD-nya min 2 sampai plus 2. Ditambahkan itu. Tapi kalau di KMS begitu ya nanti dilihat. Nah kemudian di antara min 2 sampai min 3 itu namanya kurus. Di bawahnya min 3 itu sangat kurus. Jadi kalau sangat kurus di nanti ya, makanya kamu itu image-nya itu kan remaja itu kalau tinggi semua 5 meter nggak sampai nggak gitu ya. Di atas itu berarti dia. Nah di atasnya itu obesitas. Ya. Nah sebaiknya ya yang dalam segala sesuatu itu yang baik kan normal. Ya jangan kekurangan, jangan ya cukup aja gitu ya, cukup untuk makan, cukup untuk beli mobil, cukup untuk kita belajar kamu yuk belajar kamu di rumah belajar tapi masih remote ya kantor tetap langsung di papan gitu ya. Membuka kuncinya itu terlalu cepat. Kamu sudah diajar berkali-kali ya, ini nanti kan ininya di sini ya. Ini kamu letakkan di sini. Kalau nggak dicantolkan itu apa? Kenapa? Kan fungsinya gini. Atau kalau enggak ya pokoknya di sampingnya sini. Oh iya. Ya, di sampingnya sini itu kan sejajar dengan jantung. Iya. Nah, kalau di sini sejajar dengan jantung. Ini kan kekuatan kalau ini kan murah. Ya, kalau ini kan dia posisi itu kan nanti kita seluruhnya itu. Iya. Nah, coba. Kalau kamu menggunakan stetoskop T1, menggunakan stetoskop ini. Coba ini lagi. Ayo, ini Ibu. Ini sing double.
Nomor 1. Satunya siapa? Ya. Saya. Kamu dia. Oh, kono jadi egois. Biasanya saudara-saudaranya atau tonggomu. Pas ya, pas banget. Oke. Wes kamu taruh di situ. Di sini ya. Masuk. Ini mau dilihat. Jadi ini tangannya terlalu kecil ya. Nah, gini. Nah, kemudian ini kita dulu ya. Nah, gini pakai ini. Oh, ditutup dulu. Nah, tutup dulu. Nah, setelah itu dipompa ya. Saya mompa. Dengar apa enggak duduk? Ya, coba dia enggak dengar ya. Wes ya. Biasanya kalau normalnya kan 100 ini ya 60. Terus bukanya gini, kan setelah ini kan berhenti ya. Bukanya ini kecil aja. Ini dibuka ya. Buka dikit. Nah, kalau contohnya ya, kalau kita bukanya gini, cepat gini, coba ya saya ini. Tapi kalau kita buka, terus kita buka pelan dikit. Ya, duk pertama diangkat, ayo pompan. Siapa belajar pompa terus di ini kan. Berita sambil ngecek bener nggak 120. Oh, ini beneran. Oh. Santai nah. Kamu kan kerasa ya? Iya, sebetulnya yang dioper itu kerasa juga. Ya, pertama itu nggak terasa. Lagi ya? Lagi. Ya, kan. Bilang ya kamu. Ini nadimu kok ya? Mana udah? Kok mandek? Dengar kamu. Ini dengar.